Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kelas 5A yang sangat Bapak banggakan. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 5, ekosistem. Subtema yang kedua, tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu pada pembelajaran yang kedua. Untuk muatannya anak-anak nanti ada 3 buah muatan mata pelajaran. Yang pertama adalah IPA, kemudian Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah siswa mampu menganalisis rantai makanan, kemudian yang kedua siswa mampu menelaah sumber energi, kemudian siswa mampu menggambar rantai makanan, kemudian siswa mampu menemukan pokok pikiran. Yang kelima, siswa mampu membuat teks non-fiksi. Kemudian yang keenam, siswa mampu menganalisis tari daerah juga bersama properti yang digunakan. Yang ketujuh, siswa mampu menelaah beberapa tarian Nusantara. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menari, salah satu contoh tarian. Nah, materi muatan IPA yang pertama itu adalah kita nanti membahas tentang rantai makanan. Ini adalah merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, anak-anak, di dalam rantai makanan ini tentunya akan terjadi aliran energi aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, coba perhatikan gambar Pak Buran ini. Yang paling bawah ini adalah tumbuhan atau tanaman Ini tentunya sebagai produsen pembuat makanan, maka disebut juga dengan makhluk hidup autotrof Jadi yang bisa membuat makanan sendiri itu hanya tumbuhan, yaitu dengan proses fotosintesis. Ini tropik atau tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua ini ditempati oleh konsumen tingkat pertama Jadi konsumen ini sebagai heterotrof. Ini biasanya fungsinya adalah untuk memakan mengkonsumsi dari produsen Kemudian tingkatan yang ketiga ini diisi oleh konsumen tingkat kedua konsumen tingkat kedua. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang keempat, ini tingkatan atau konsumen tertinggi. Ini contohnya adalah ular dan elang. Ini adalah merupakan konsumen yang ketiga. Kemudian Pak Buran punya satu contoh adalah rantai makanan rantai makanan. Nah, ini Bapak terangkan. Jadi tumbuhan atau tanaman itu pastinya membutuhkan sinar matahari dan air unsur hara untuk digunakan sebagai bahan dasar melaksanakan proses fotosintesis. Nah, kemudian tumbuhan ini nanti tentunya akan dikonsumsi, dimakan oleh di sini adalah tikus sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian tikus ini nanti akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian ular ini nanti juga akan dimakan oleh elang burung elang sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan tentunya elang ini nanti akan mati kalau jika tidak ada ular lagi yang dimakan ini nanti mati, akan diuraikan oleh namanya dekomposer, atau dalam hal ini ditempati oleh bakteri dan jamur. Nah, tentunya setelah diuraikan ini nanti akan juga menimbulkan atau menyebabkan unsur hara unsur hara atau zat-zat makanan yang tentunya dikonsumsi lagi oleh tanaman itu sendiri. Jadi seperti siklus seperti aliran Ini adalah contoh rantai makanan. Kemudian kita lanjut ke materi muatan bahasa Indonesia anak-anak. Ini kita nanti membahas tentang karya tulis. Karya tulis itu apa Pak Burhan? Yaitu hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pemikiran, juga bisa hasil pengamatan, dan tentunya yang disusun secara sistematis. Nah, jenis karya tulis itu ada 2, yaitu karya fiksi dan non-fiksi. Nah, fiksi itu adalah sebuah karangan atau karya tulis yang tidak nyata. Artinya di sini adalah bersifat khayalan imajinasi. Nah, contohnya adalah novel kemudian juga ada karya-karya yang lain legenda dan lain sebagainya Jadi cerita-cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi seseorang.
Kemudian ada lagi adalah teks atau karangan non fiksi. Nah, di sini adalah karya atau karya tulis yang dibuat berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah banyak, ada laporan, ada skripsi, ya, ada tesis, ya, ada jurnal, ya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, itu terkait tentang materi bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita fokus ke karangan non fiksi, ya. Ini ciri-cirinya adalah mempunyai bahasa yang formal, resmi, baku, kemudian menggunakan gaya bahasa denotatif, memiliki makna yang sebenarnya, tersusun atas fakta dan data yang nyata, ditulis secara runtut dan merupakan temuan yang baru, ya, atau temuan yang lama akan tetapi diinovasi lagi menjadi sempurna. Cara mengidentifikasi, cara menemukan nanti anak-anak untuk ide pokok atau pikiran utamanya dalam karangan non fiksi. Yang pertama, kita tentunya harus membaca dengan seksama, kemudian mencari kalimat utamanya, kemudian menentukan ide pokok, ya, ide pokoknya, dan terakhir ini kita bisa memanfaatkan kata tanya 5W plus 1H, ya. Kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, dan mengapa, serta bagaimana untuk mencari informasi penting atau pokok pikiran ide pokok yang terdapat pada karangan teks non fiksi. Tentunya nanti akan membahas tentang rantai makanan. Selanjutnya terakhir kita akan membahas tentang materi muatan SBDP, ya. Ini kita nanti membahas tentang properti tari. Nah, anak-anak, properti tari ini adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dalam pementasan sebuah tari. Nah, ini semua alat, ya, semua alat atau perlengkapan digunakan oleh penari dalam mementaskan sebuah tarian. Nah, Pak Buran punya dua contoh. Nah, ini apa anak-anak kira-kira contoh tari? Nah, ini adalah tari caping ngancak, ya. Caping ngancak ini juga diambil dari alam. Nah, artinya ini adalah diambil dari alam, tentunya ekosistem. Ini adalah untuk mengisahkan, ya, mengisahkan kegiatan para petani, ya, para petani di sawah secara bersama-sama. Nah, jadi caping itu adalah capil, ya, atau topi ini, ya, yang terbuat dari bambu. Kemudian ngancak itu berarti bersama-sama, ya, dilakukan bersama-sama. Nah, ini berasal dari Jawa Timur, anak-anak, yaitu dari Lamongan, ya. Nah, dari caping ngancak ini properti yang digunakan tentunya adalah caping atau topinya ini, ya, yang lebih menonjol, ya. Ya, ini properti yang digunakan. Kemudian yang sebelahnya ini adalah apa, anak-anak? Iya, tari merak, ya, tari merak. Jadi tari merak ini menggambarkan perilaku, ya, perilaku atau tingkah laku dari burung merak. Ya, kita tahu anak-anak burung merak itu sangat indah, mempunyai bulu-bulu yang indah, makanya kostumnya, ya, kostumnya ini sangat indah. Kemudian juga ada mahkota ini berbentuk burung merak, ya. Jadi ada selendangnya. Ini termasuk properti-properti yang digunakan oleh penari dalam tari merak ini. Ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Oke. Terima kasih anak-anak. Demikian tadi penjelasan dari Pak Buran terkait materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.